Mas, ada yang bisa antar saya ke desa? Dani mendatangi 3 orang tukang ojek yang sedang asik ngobrol di pangkalan ojek. Mereka saling melempar pandangan mendengar pertanyaan Dani. Masnya yakin mau ke desa Kembang Rejo? Tanya salah satu tukang ojek. Iya, istri saya ada di desa itu. Saya mau menyusulnya. Mas menikah dengan wanita Kembang Rejo? Tukang ojek berbadan gempal dengan kepala pelontos terkejut. Iya, memangnya kenapa ya? Di desa itu tidak ada pria. Pria bertubuh gempal dan kepala pelontos menghentikan ucapannya. Begitu temannya yang berambut keriting menyenggol lengannya. Jangan dengarkan ucapan teman saya ini, Mas. Dia suka bicara asal. Timpal pria berambut keriting. Mas, sebaiknya jangan pergi ke desa itu. Lebih baik pulang dan lupakan istrinya. Anggap tidak pernah menikah dengan perempuan desa Kembang Rejo. Saran pria yang sedari tadi hanya diam saja. Dani geram mendengar ucapan pria itu. Anda jangan sembarangan bicara. Saya sangat mencintai istri saya. Tidak mungkin saya pergi dan meninggalkannya. Terserah masnya, kalau tidak ingin menyesal. Saya cuma tanya, ada tidak yang mau mengantar saya ke desa Kembang Rejo? Suara Dani meninggi. Mereka bertiga saling berpandangan. Salah satu dari mereka menggeleng. Maaf, Mas, kami tidak bisa mengantar ke desa Kembang Rejo. Pria berambut keriting bicara mewakili teman-temannya. Kalau tidak bisa, tidak perlu banyak bicara. Dani lalu pergi meninggalkan pangkalan ojek. Dani membuka aplikasi Google Map untuk mencari keberadaan desa Kembang Rejo. Desa Kembang Rejo terletak jauh ke utara dari tempat di mana Dani berada. Dani berjalan kaki dengan menggendong tas ransel miliknya. Tidak terlalu berat, karena ia hanya membawa beberapa potongan pakaian. Dani tidak berniat tinggal lama di rumah mertuanya. Apalagi mengingat cerita istrinya Bella jika di rumah ibunya. Kakaknya Bella yang sudah berkeluarga juga tinggal di sana. Pasti akan ada keributan jika dalam satu rumah 2 orang anggota keluarga yang sudah menikah tinggal bersama. Setelah cukup jauh berjalan, sinyal menghilang. Google Map tidak berfungsi. Terpaksa Dani menyusuri jalan tanpa bantuan Google Map. Ia masih ingat arahan dari aplikasi itu. Dani harus terus berjalan hingga melewati hutan jati. Masih jauh nggak sih? Capek banget aku. Dani bermonolog. Ia duduk di bawah pohon mohoni dengan selonjoran. Kakinya terasa penat berjalan cukup jauh. Kerongkongan Dani terasa kering. Air mineral yang ia beli di jalan juga sudah habis. Di mana aku bisa mendapatkan air? Tidak ada rumah warga di sekitar sini, keluhnya. Dani bangkit dari duduknya. Ia kembali melanjutkan perjalanan walau rasa haus masih mendera. Setelah beberapa waktu berjalan, Dani memasuki kawasan hutan jati. Suara hewan-hewan hutan seperti babi hutan dan monyet membuat Dani mempercepat langkah kakinya. Tubuh Dani lemah dan gemetar. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Selain haus, ia juga lapar. Dani tidak menyangka jika istrinya tinggal di pedalaman desa terpencil dan jauh dari jangkauan. Pantas saja tukang ojek tadi tidak ada yang mau mengantarkannya ke sana. Di tengah hutan, Dani melihat satu rumah dengan dinding terbuat dari kayu jati. Sebuah rumah sederhana dengan beberapa tanaman bunga tumbuh di halamannya. Dani memberanikan diri mendekati rumah itu. Ia akan meminta minum kepada pemilik rumah. Assalamualaikum. Dani mengucap salam. Namun tak ada jawaban. Dani berjalan ke samping rumah sampai ia berada di belakang rumah. Terdapat sebuah sumur di belakang rumah itu. Tanpa pikir panjang, Dani menimbas sumur
dan meminum airnya untuk melepas dahaganya. Tubuh Dani kembali bertenaga. Rasa laparnya sudah hilang dengan banyak minum air. Ketika Dani akan pergi dari sumur, seorang wanita tua dengan membawa tongkat di tangannya menatap Dani tajam. "Maaf, Nek. Saya numpang ambil air dari sumur. Tadi saya panggil-panggil yang punya rumah. Tidak ada jawaban." "Nenek yang punya rumah?" Wanita tua itu tidak menjawab pertanyaan Dani. Ia menelisik penampilan pria itu dari atas sampai bawah. "Kue harap nandi leh." Dani mengeringitkan dahi. Ia tidak mengerti apa yang dikatakan wanita tua itu. "Maksudnya apa ya, Nek?" "Kamu mau kemana?" Wanita tua itu kini bicara menggunakan bahasa Indonesia. "Saya mau menyusul istri di desa Kembang Rejo, Mbah." "Pergi, pulanglah ke tempat asalmu. Jangan datang ke kampung iblis." Wanita tua itu bicara dengan penuh amarah. "Maaf ya, Nek. Saya akan tetap menyusul istri saya. Permisi." Dani berlalu melewati wanita tua itu. Ia takut melihat kemarahannya. "Kamu akan menyesal datang ke sana," teriak wanita tua itu. Dani menggelengkan kepala. Ia berjalan cepat meninggalkan rumah wanita tua. Sesekali Dani menoleh ke rumah nenek tadi. Di depan rumahnya, wanita tua itu berkaca pinggang. Ia terus memperhatikan Dani. Dani membuang muka, takut melihat nenek tua itu. "Desa kue isini wong wedon sing sesat kabeh." Wanita tua itu meneriaki Dani dan berlalu masuk ke dalam rumah. "Ngomong apa sih nenek tua itu?" gumam Dani. Punggung Dani terasa berat begitu ia meninggalkan rumah nenek tua itu. Ia seperti memanggul beban berat di pundaknya. Padahal ransel yang digendongnya hanya berisi beberapa potong baju. "Kenapa ranselku jadi berat banget?" gumam Dani. Ia berjalan agak membungkuk, seolah memikul beban yang sangat berat. Langkahnya juga semakin melambat. Dani berhenti di dekat pohon jati. Ia berjalan mendekati salah satu pohon itu. Ia akan beristirahat sebentar di sana. Punggungnya terasa sakit jika dipaksakan berjalan. "Pergi." Terdengar bisikan halus di telinga Dani, membuat bulu-bulu halus di lehernya berdiri. Dani menoleh ke sekeliling. Hanya dia seorang diri di sana. Dani bergidik, namun ia tetap tidak beranjak dari tempat itu. Punggungnya benar-benar terasa sakit. Semilir angin membuat Dani tertidur. "Mas, bangun!" Terdengar seseorang memanggil namanya. Perlahan Dani membuka matanya. Tak jauh darinya, berdiri seorang perempuan cantik. Wajahnya terlihat murung. "Kamu siapa?" "Tidak penting kamu tahu aku siapa. Kenapa kamu datang ke sini?" "Aku akan mengunjungi rumah ibu mertuaku di desa Kembang Rejo. Istriku ada di sana." Perempuan itu menggeleng. "Pergilah, kamu tidak aman di desa Kembang Rejo." "Tidak bisa, istriku ada di sana. Siapa kamu melarang-larangku menyusul istriku?" Suara Dani meninggi. Dani membuka mata. Tidak ada orang lain bersamanya. Rupanya ia hanya mimpi. Semilir angin membawa aroma busuk di penciuman Dani. Bulu kuduk Dani meremang. Ia merasa diperhatikan oleh seseorang. Dani celingukan. Barangkali nenek tua tadi mengikutinya. Tidak ada siapapun. Mungkin hanya perasaanku saja, Dani bergumam. Pria itu kembali berdiri untuk melanjutkan perjalanan. Hari sudah semakin sore. Aku harus cepat supaya tidak kemalaman sampai di desa Kembang Rejo. Dani menenadahkan kepalanya ke atas. Awan hitam menggelayut di atas sana, menandakan akan turun hujan. Dani mempercepat langkahnya supaya cepat sampai ke desa Kembang Rejo. Punggungnya sudah tidak seberat tadi. Angin bertiup kencang, menerbangkan daun-daun kering di sekitar Dani.
pergi atau mati. Telinga Dani kembali mendengar suara yang memintanya untuk pergi. Lagi-lagi, suara tanpa wujud. Dani terus berjalan melewati hutan jati. Ia sedikit kesal dengan orang-orang yang ditemuinya. Mulai dari tukang ojek yang menyuruhnya melupakan istrinya, sampai nenek tua yang mengatakan desa di mana istrinya berada adalah kampung iblis. Dasar orang-orang aneh, umpat Dani. Dari kejauhan terdapat gapura yang sudah lumutan. Namun masih terlihat jelas tulisan Desa Kembang Rejo. Dani mempercepat langkah supaya cepat sampai ke Desa Kembang Rejo karena hari mulai gelap. Memasuki Desa Kembang Rejo, Dani disambut dengan puluhan burung gagak bertengger di atas ranting-ranting pohon. Dani bergidik melihat burung gagak yang sangat banyak. Tatapan burung gagak itu mengarah kepadanya. Hujan rintik membasahi tubuh Dani, membuat pria itu menggigil. Sejak memasuki Desa Kembang Rejo, udara berubah menjadi sangat dingin. Mungkin karena banyaknya pohon-pohon besar yang tumbuh di desa ini. Dani belum menemukan satu rumah pun begitu ia memasuki desa itu. Apa benar Bella tinggal di desa ini? Tapi di gapura tadi bertuliskan Desa Kembang Rejo. Dani kembali melanjutkan perjalanan, berharap ada rumah dan juga orang yang bisa ditanyai. Akhirnya setelah beberapa saat berjalan, ada satu rumah dengan seorang perempuan muda duduk di teras. Dani berlari ke rumah wanita itu karena hujan mulai deras. "Mbak, numpang tanya, rumahnya Bu Sarti di mana ya?" Wanita muda itu terkejut melihat Dani berada di terasnya. Sepertinya ia melamun hingga tidak menyadari kedatangan Dani. Wanita muda itu melihat penampilan Dani dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Kamu siapanya Sarti?" "Saya menantunya, suaminya Bella." Wanita itu mengangguk-angguk. "Rumah Sarti tidak jauh dari sini, tapi sekarang hujan lebat. Kamu berteduh dulu di sini. Nanti kalau hujannya sudah reda, saya bisa antar kamu ke rumahnya." Dani mengeringitkan dahi. Ia berpikir sesaat. Benar juga ucapan wanita ini. Lebih baik aku berteduh di sini sampai hujan agak mereda. "Cinta!" Wanita ini memanggil seseorang dari dalam rumah. "Iya, Bu." Seorang wanita muda keluar dari dalam rumah. "Bu." Dani terkejut. Wanita muda yang keluar dari dalam rumah memanggil wanita yang berada di teras dengan sebutan ibu. Asalnya Dani mengira wanita yang berada di teras seumuran dengan Bella. Ternyata dia seorang ibu yang telah memiliki anak gadis. "Iya, saya ibunya. Dia anak gadis saya." "Maaf Bu, saya pikir ibu seumuran dengan istri saya, Bella." "Kami perempuan di Desa Kembang Rejo, awet muda, karena kami makan dan minuman dari bahan alami, tidak seperti di kota, yang apa saja bisa masuk perut." Dani mengangguk-angguk mendengar penjelasan wanita itu. "Cinta, buatkan suaminya Bella teh untuk menghangatkan tubuhnya." Titah ibunya Cinta. "Baik Bu." Cinta masuk ke dalam rumah. "Saya jadi merepotkan Bu." Dani menggantungkan ucapannya, sebab dia tidak tahu siapa nama wanita yang ada di hadapannya. "Nyi Ranti, panggil saja saya Nyi Ranti." Wanita itu seperti bisa membaca pikiran Dani. "Baik Nyi Ranti, kamu tidak perlu sungkan di desa kami. Kami sangat menghargai tamu." Obrolan Dani dan Nyi Ranti terhenti saat Cinta membawa secangkir teh dan pisang goreng. "Diminum masnya." Cinta tersipu melihat Dani. "Terima kasih." Dani meminum teh buatan Cinta. Rasa pahit di ujung lidah, tidak seperti teh pada umumnya. "Nama Mas siapa?" Cinta mengelus bahu Dani, membuat pemuda itu risih. Dan refleks
menyingkirkan tangan cinta dari bahu. "Saya Dani, suaminya Bella." Dani bicara penuh penekanan pada ucapan yang terakhir, supaya cinta tidak mendekatinya. Anehnya, Nyai Ranti diam saja melihat anaknya berbuat kurang sopan. "Mas Dani," teriak seorang perempuan yang berdiri di jalan dengan membawa payung di tangannya. Dani memicingkan mata. Ia tahu suara siapa itu. Bella berdiri di bawah guyuran hujan, berlindungan payung di atas kepalanya. "Bella?" Dani melambai-lambaikan tangannya kepada Bella. Bella berjalan ke rumah Nyai Ranti. "Ayo mas, kita pulang." Bella mengapit lengan Dani. Ia tidak menyapa Nyai Ranti maupun Cinta. "Sebentar dek." Dani berbalik. "Terima kasih Nyai Ranti, sudah diperbolehkan berteduh di sini. Saya dan Bella pamit." Dani mengucapkan terima kasih kepada Nyai Ranti. Sedikit pun ia tidak melirik ke Cinta. Ia masih kesal atas sikap Cinta yang tidak sopan. "Sama-sama." Nyai Ranti tersenyum. Jelas sekali wanita itu memaksakan senyumannya. Dani dan Bella lalu pergi meninggalkan rumah Nyai Ranti. Dari jalan, Dani sempat melirik ke rumah Nyai Ranti. Wanita itu menatap Dani dan Bella datar, sedangkan Cinta melihat Dani dan Bella penuh kebencian. Apa mungkin ia marah atas sikap Dani yang menepis tangan Cinta tadi? Salah sendiri jadi perempuan tidak sopan. Coba kalau Bella tahu, sudah habis itu si Cinta, batin Dani. "Mas Dani, capek ya datang ke desa kelahiran Bella?" "Banget, tapi nggak masalah. Demi istri tercinta, Mas rela jauh-jauh pergi ke sini. Bagaimana keadaan ibu?" "Ibu sudah sehat mas. Maaf ya, waktu itu Bella tidak izin mas kalau Bella mau pulang kampung, karena keadaan mendesak untuk segera pulang kampung." "Tidak apa-apa, kamu pulang kampung juga demi merawat ibu." "Terima kasih atas pengertiannya mas." Dani tersenyum membalas ucapan terima kasih Bella. "Itu rumah ibu mas." Bella menunjuk rumah yang terletak paling ujung. Mereka berdua bergegas ke rumah yang ditunjuk Bella. Bella meletakkan payung di teras. Ia lalu membuka pintu. "Masuk mas, di luar dingin." Dani membututi Bella. Mereka masuk ke dalam rumah dengan dinding kayu. "Ganti bajumu di kamar mas, nanti masuk angin. Atau kamu mau mandi? Aku siapkan air hangat." "Mas ganti baju saja dek, dingin banget kalau harus mandi sekarang." "Itu kamar kita mas." Bella menunjuk salah satu kamar. "Aku buatkan teh dulu ya." Bella berlalu meninggalkan Dani. Dani mengedarkan pandangan ke sekeliling. Di rumah ini hanya menggunakan lampu minyak untuk penerangan. Mungkin di desa ini tidak ada aliran listrik, karena letaknya yang terpencil, sulit untuk dijangkau listrik. Dani berjalan masuk ke dalam kamar dengan membawa ransel miliknya. Dani melepas pakaiannya yang basah. Ia mengganti dengan pakaian dari dalam ransel. Jika diperhatikan, kamarnya Bella sangat klasik. Tempat tidur dengan kelambu tipis bergambar bunga. Lemari di sisi tempat tidur terlihat sangat tua. Dan ada satu lukisan seorang perempuan memandang lurus ke depan. Kenapa? Dani merasa tidak nyaman dengan lukisan itu. Orang yang berada dalam lukisan seolah sedang memperhatikan gerak-gerik Dani. Tegas Dani keluar kamar. Hampir saja pria itu menabrak seorang perempuan yang wajahnya mirip dengan Bella. "Maaf, kamu Dani, suaminya Bella?" tanya wanita itu. "Iya mbak." Dani mengulurkan tangan kepada wanita itu. Wanita itu menggeleng. "Jangan panggil saya dengan sebutan mbak. Saya ini ibu mertuamu." "Ibu mertua?" "Iya mas, wanita yang ada di hadapanmu itu ibuku." Bella yang baru keluar dari dapur menimpali. Mendengar penjelasan Bella, Dani lalu menyalami dan menciumi tangan ibu mertuanya. Dani kagum dengan desa Kembang Rejo. Sudah 2 wanita yang ditemui dengan wajah lebih muda dari umurnya. Nak Dani pasti lelah berjalan cukup jauh ke desa ini. "Bella,
siapkan makan malam. Siang suamimu pasti kelaparan. Rita Sarti, ibu dari Bella. Baik bu, kamu istirahat saja dulu Dani, sambil menunggu Bella selesai masak untuk makan malam. Saya belum ngantuk bu. Ya sudah, ibu mau pergi jemput Nina, mbaknya Bella. Ibu mertua lalu membuka pintu depan dan pergi entah kemana. Dani merasa ada yang aneh dengan ibu mertuanya. Tapi entah apa, Dani tidak tahu. Dani mengambil teh yang dibuatkan Bella di meja. Ia lalu membawanya ke ruang tamu. Dani duduk di ruang tamu. Ia meminum teh yang sudah dibuatkan istrinya. Ia lalu mengerenyit. Rasa teh manis namun setelahnya terasa pahit di ujung lidah. Sama seperti teh di rumahnya Iranti. Apa semua teh di desa ini sama? Di luar sana, hujan deras belum menampakkan tanda-tanda akan berhenti, malah semakin deras. Suara angin beradu dengan hujan membuat suasana menjadi menakutkan. Ditambah lagi, suara kilat memekakan telinga. Dani sampai terjingkat karenanya. Dani, keluarlah. Terdengar seseorang memanggil namanya. Siapa yang memanggilku? Dani berdiri dari tempatnya. Ia membuka pintu untuk melihat siapa orang yang memanggilnya. Mata Dani membola. Di depan sana, di bawah guyuran hujan deras, Cinta berdiri dengan tubuh basah kuyup. Dani, kemarilah. Cinta melamba-lambaikan tangannya kepada Dani. Tubuh Dani tiba-tiba seperti tersengat aliran listrik. Ia seperti terhipnotis. Dani melangkahkan kaki keluar rumah. Baru 2 langkah, Bella menarik Dani masuk ke dalam rumah. Ia lalu menutup pintu dan menguncinya. Mas, kamu mau kemana? Di luar gelap dan hujan. Wajah Bella merah padam. Sepertinya ia sangat kesal kepada Dani. Maafkan emas, Dek. Tadi ada Cinta manggil-manggil namaku. Kenapa aku refleks membuka pintu? Tapi kasihan dia kehujanan, Dek. Ya sudah, ikut Cinta saja sana. Bella memasang wajah masam. Dani memegang tangan Bella dan membawa tubuh sang istri ke dalam pelukannya. Di hatiku cuma ada kamu, Dek. Tok, tok, tok. Suara ketokan di pintu. Siapa, Dek? Bella mengedipkan bahu. Ia mengintip melalui jendela. Bibi Sumiyah itu di luar, Mas. Bella lalu membuka pintu. Masuk, Bi. Bella mempersilakan tamunya masuk. Bibi Sumiyah masuk ke dalam rumah. Ia duduk di kursi yang berseberangan dengan Dani. Bi, kenalkan ini Mas Dani, suami Bella. Bella memperkenalkan Dani kepada Bibi Sumiyah. Mas, ini Bibi Sumiyah, adik dari ibu. Dani mengulurkan tangan kepada Sumiyah. Namun wanita itu merespon pun tidak. Merasa malu. Dani kembali menarik tangannya. Karena wanita yang berada di depannya enggan bersalaman dengannya. Ibumu di mana, Bel? Bella nggak tahu, Bi. Tadi aku masak di dapur dan entah ibu pergi kemana. Ibu menyusul Mbak Neni, timpal Dani. Dari mana kamu tahu, Mas? Ibu tadi berpamitan, katanya mau jemput Mbak Neni. Bibi ada perlu sama ibu? Tanya Bella. Ada hal yang penting yang harus Bibi sampaikan kepada ibumu. Sambil menunggu ibu, Bella buatkan teh untuk Bibi ya. Tukas Bella. Bibi Sumiyah hanya mengangguk. Mas, kamu temani Bibi ngobrol ya. Bella berlalu masuk ke dapur. Dani tidak tahu harus bicara apa kepada Bibi Sumiyah. Adik dari ibu mertuanya itu sepertinya tidak menyukai Dani. Tatapan Bibi Sumiyah tidak bersahabat. Dani seolah sedang diintimidasi olehnya. Tatapan tajaman Bibi Sumiyah membuat Dani tidak bisa berkutik. Padahal Bibi Sumiyah baru bertemu dengan Dani. Tidak ada sikap ramah tamahnya kepada menantu dari kakaknya itu. Bibi, tadi ada acara adat di balai desa.
Bella datang dengan membawa secangkir teh hangat untuk bibinya. Dani mengembuskan nafas lega. Untung Bella segera datang. Kalau tidak, Dani akan diperhatikan terus oleh Bibi Sumia. Bibi Sumia mendelik mendengar pertanyaan Bella. Maaf Bi. Bella seketika menutup mulutnya. Bibi Sumia rupanya tidak suka Bella membahas acara adat di depan Dani. Sumia, kamu di sini? Sarti datang bersama seorang perempuan. Pasti itu Nina, kakak Bella. Ada yang mau aku bicarakan sama kamu, Mbak. Nanti saja. Dani mantuku baru datang ke desa ini. Aku ingin mengobrol santai dengannya dulu. Nanti saja kamu katakan apa tujuanmu datang mencariku. Ini penting, Mbak. Kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Sumia lalu membisikkan sesuatu ke telinga Sarti. Mata Sarti membulat sempurna mendengar apa yang Sumia bisikkan kepadanya. Sumia mengangguk kepada Sarti. Sarti mengepalkan tangan geram. Terlihat urat-urat kemerahan di lehernya. Wanita itu sepertinya sangat marah. Sarti dalam keadaan marah terlihat sangat menakutkan bagi Dani. Rambut panjangnya berkibar-kibar terkena angin. Jedar suara kilat membuat ruang tamu terang benderang untuk beberapa saat, lalu kembali seperti semula. Tiba-tiba terdengar tawa cekikan di luar rumah. Sarti menoleh ke pintu. Di luar sana, seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya cekikikan. Tawa wanita yang berada di luar itu membuat bulu-bulu halus di tubuh Dani berdiri. Sarti mengambil kendi yang ada di atas meja di sudut ruangan. Wanita itu keluar, menuangkan air yang ada di dalam kendi dan mencipratkan air itu ke wanita yang berdiri di bawah hujan itu. Wanita itu menghilang ketika air yang disiramkan Sarti mengenai tubuhnya. Tubuh Dani gemetar. Ia menelan ludah melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di desa ini masih banyak makhluk halus. Hantu perempuan itu mencium bau pria di rumah ini. Hantu itu menyukai kamu, Dani. Dani bergidik mendengar perkataan Sarti. Sekarang dia sudah pergi. Kamu tidak perlu khawatir. Sarti bisa membaca ketakutan Dani. Bella mengangguk kepala Dani, membenarkan ucapan ibunya. Bu, kita makan dulu. Nina lapar. Suami Nina pasti juga lapar. Nina muncul dari belakang. Ayo, Dani, kita makan masakan istrimu. Kamu juga, Sumia. Mereka berjalan ke ruang makan yang disekat dengan dinding dari bambu untuk memisahkannya dengan ruang tamu. Di meja makan sudah ada Nina menunggu mereka. Cepat, Bu, aku lapar. Rupanya Nina enggan menyentuh makanan sebelum Sarti mengambil makanan terlebih dahulu. Ambilkan suamimu makanannya, Bill. Dia baru di sini. Biarkan dia merasakan makanan di desa ini. Titah Sarti. Setelah ia mengambil makanan untuknya, ucapan Sarti menyiratkan suatu hal. Bella mengambil nasi, sayur dan lauk untuk Dani. Ini Mas, dimakan. Dani mengangguk. Ia menyuap 1 sendok nasi dan sayur ke mulutnya. Dani mengeringit. Sayur yang dimakannya terasa aneh. Sayur apa ini, Dek? Kok aneh rasanya? Sarti, Nina, dan Sumia sontak menoleh kepada Dani. Dani merasa tidak enak menanyakan sayur yang baru dimakannya. Tapi rasa sayurannya sangat aneh. Belum pernah Dani makan sayuran seperti ini sebelumnya. Itu sayur dari campuran bunga Kamboja, kenanga, dan juga bunga kantil, jawab Sarti. Oh, saya belum pernah memakan sayur campuran bunga seperti itu. Maaf kalau tadi saya mengatakan agak aneh rasanya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.